secara online. Kita percaya berkat anugerah Tuhan tersedia bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala untuk kesempatan saya boleh melayani kebenaran firman Tuhan saat ini. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan awali dengan menunjukkan meski kurang terang, kalau bisa teman-teman mematikan lampu yang ada di atas ini supaya slide-nya bisa satu lagi. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadar atau tidak sadar, semua kita sementara berjuang dengan yang namanya pilihan. Sejak kita membuka mata di pagi hari, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan. Apalagi ketika kita maju di hari itu, maka kita semua dalam kehidupan ini perlu penuh dengan banyak sekali pilihan. Membuka TV kita banyak pilihan channel. Ya, membuka handphone kita banyak sekali pilihan situs-situs ya, atau Facebook dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya merenungkan pada slide saya yang kedua ini, ternyata kehidupan itu dari banyak sekali pilihan. Sebenarnya kehidupan itu hanya terdiri dari dua pilihan saja. Dari mana saya ambil kesimpulan itu? Dari Alkitab. Alkitab berkata bahwa ada jalan menuju kehidupan, ada jalan menuju kematian. Sadar atau tidak sadar, memilih atau tidak, saat-saat ini semua kita sementara berjalan ke sebuah tujuan. Di gambar saya yang ketiga, ya, gambar saya yang ketiga ini ada sebuah ilustrasi yang digambarkan bahwa ada banyak orang yang sementara menuju ke sebuah pilihan, banyak orangnya. Sementara ada satu jalan di mana hanya satu orang yang memilih jalan itu. Gambar atau ilustrasi ini menggambarkan bagaimana Alkitab pernah berkata bahwa jalan menuju kepada kebinasaan itu lebar dan banyak orang melaluinya. Sementara jalan menuju kehidupan sempit dan sedikit orang yang melaluinya. Nah, lebih jelas lagi slide saya yang berikut ini. Ada seorang berkata begini, saya sudah cari-cari sumbernya dari mana, tapi sederhananya begini. Hidup manusia itu terdiri dari B, C, dan D. B itu apa? B itu di sini ditulis birth, artinya lahir. D itu apa? D itu death atau akhir dari kehidupan. Nah, di tengah birth and death ini ada huruf C atau bahasa Inggrisnya choices. Atau bahasa Indonesianya adalah pilihan. Nah, saya ingin memberi pilihan apa yang Tuhan taruh di hati saya beberapa waktu ini, karena memang saya bergumul dengan kesehatan dan Tuhan kasih ayat ini untuk saya baca berulang-ulang kali. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Saya beri judul tema khotbah saya yaitu perkara di atas. Mari kita akan sama-sama membaca sambil bangkit berdiri. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3, ayat-ayatnya ada di depan. Kalau kurang jelas Bapak Ibu boleh buka di handphone atau di Alkitab masing-masing. Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara bersama-sama 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada,
duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya minta slide yang berikut. Jemaat Kolose ini latar belakangnya adalah jemaat yang digembalakan atau didirikan oleh Rasul Paulus, dan dia berusaha mengembalakan mereka melalui surat. Maka muncullah surat Kolose ini. Latar belakang keadaan orang-orang di Kolose adalah orang-orang Kolose itu berjuang menghadapi guru-guru palsu yang mereka tidak ada di luar, tetapi guru-guru palsu itu ada di dalam gereja. Saya akui bersama teman-teman mungkin tim pastoral, kalau kami berkhotbah dan Bapak Gembala ada, maka jantung kami akan berdebar lebih cepat dari biasanya. Kalau sekarang kita pe jantung rupa biasa-biasa. Puji Tuhan, saya berdoa supaya Bapak Gembala kalau sudah di jalan terlambat sampai saya habis berkhotbah. Karena saya pikir ada ahli Taurat. Ya, kalau yang ada sekarang ada wakil-wakil ahli Taurat. Jadi saya bisa tenang sedikit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa kami ada rasa begitu? Karena kami sadar bahwa torang ini, tim pastoral ini, semua kita adalah murid dari Bapak Gembala. Karena kami sekolah di Sekolah Tinggi Teologia Murid Kristus. Jadi beliau guru, jadi kalau salah beliau berhak untuk menegur. Kalau sekarang ya saya pikir nanti Ibu Gembala lapor, sabantar kita kesemati HP, aman kita ini hari. Puji Tuhan. Saya mau masuk ya. Di gereja kita Bapak Gembala memang menjaga mimbar ini dengan jaka seingat orang tim pastoral. Banyak pengajaran yang Pak Gembala jaka seingat. Bahkan kalau ada yang keliru, di depan sana adalah tempat Bapak Gembala mengingat-ingatkan. Torang soba rasa kalau Pak Gembala bilang khotbah tadi memberkati, berarti betul itu khotbah semua. Kalau Pak Gembala baba diam, penuh tanda tanya, aduh. Tapi sekarang kalau enggak ada, ya puji Tuhan. Oh, kita kira sudah datang. Kita semua tengking dalam nama Yesus. Mau Gembala kalau boleh WA akang supaya kita tenang. Pak tinggal makan juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di jemaat Kolose itu mereka mengajar bahwa penyerahan kepada Kristus dan ketaatan kepada ajaran para rasul tidak lagi memadai untuk mendapatkan keselamatan yang penuh. Apa yang diajarkan guru-guru palsu ini? Pertama, Kolose 2 ayat 8 bilang begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di jemaat Kolose ada ajaran-ajaran tentang adat istiadat, tentang filsafat. Kenapa Yesus datang dan ditentang oleh ahli-ahli Taurat? Karena Yesus itu menentang adat istiadat dari orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di jemaat Kolose mereka mencampur filsafat dan tradisi dengan Injil. Jadi campur-campur. Pak Gembala kan sementara menyampaikan tentang khotbah, tentang dasar-dasar kekristenan, bahwa sumber keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Amin. Tidak ada yang lain. Orang bisa berkata banyak jalan menuju ke Roma, tetapi jalan keselamatan hanya satu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sumber kebenaran hanya satu, yaitu lewat firman Tuhan. Kita tidak semua melawan filsafat. Di sekolah teologi ada satu mata kuliah itu filsafat. Saya ambil studi S2, ada juga mata kuliah filsafat. Dan ketika saya belajar tentang filsafat, memang tidak semua benar, tapi juga memang tidak semua
salah. Kenapa saya bilang begitu? Karena standar yang saya gunakan adalah Alkitab. Kalau itu setuju dengan Alkitab, saya terima. Kalau itu tidak setuju dengan Alkitab, jelas saya dan mendorong semua jemaat untuk menolaknya. Yang kedua adalah apa yang diajarkan oleh guru palsu, yaitu penyembahan kepada para malaikat sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Kolose 2 ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadat kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Bagian ketiga, saya mau kasih cepat ini. Menurut pelaksanaan beberapa syarat agama Yahudi, Kolose 2 ayat 16-17 bilang begini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Keempat, membenarkan kekeliruan mereka dengan menyatakan bahwa mereka mendapat wahyu melalui penglihatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita adalah standar kebenaran. Alkitab kita adalah sumber kebenaran. Alkitab kita adalah satu-satunya sumber kebenaran. Haleluya. Kalau orang mau bilang ahli ini bilang begini, ada berdoa kita dapat penglihatan begini begitu yang tidak sesuai firman, itu adalah upaya-upaya penyesatan. Alkitab berkata di akhir zaman selain banyak fenomena alam, gempa bumi, bencana alam, banyak fenomena sosial, peperangan, kelaparan, di antaranya adalah yang terjadi di akhir zaman adalah penyesatan. Makanya di gereja ini Bapak Gembala sekarang sementara berkhotbah pengajaran. Mungkin beberapa orang berpikir ini tidak menjawab kebutuhan hidup saya. Saya lagi bergumul ini, saya lagi butuh ini, butuh itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengalihkan cara berpikir kita pada cara berpikir seperti Kolose 1. Mari kita balik tadi di ayat bacaan kita. Kitab Kolose pasal 3 ini sebelumnya ada firman yang ada judul carilah perkara yang di atas. Bukan berarti Bapak Ibu saya khotbah ini bahwa kita semua tidak lagi berpikir tentang kehidupan. Anak RMK tidak berpikir lagi kuliah, orang tua tidak lagi berpikir tentang bagaimana menghidupi rumah tangga. Ya, para karyawan tidak lagi berpikir bagaimana mau pergi bekerja lagi besok hari. Bukan Bapak Ibu, tetapi yang ingin saya bawakan kepada kita sekarang adalah bagaimana ajaran Rasul Paulus kepada jemaat Kolose untuk menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, untuk menghadapi serangan-serangan terhadap iman kita. Rasul Paulus berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Penekanannya ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Di atas ini apa? Awan, ya, bintang, matahari. Makna dari pesan ini di ayat 2 bilang begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Atau sederhananya saya ingin bicarakan ini adalah, mari kita berpikir, mari kita punya usaha untuk
hal-hal yang sifatnya bukan kepentingan-kepentingan jasmani saja, tetapi yang terutama adalah kepentingan-kepentingan rohani. Katakan amin. Sekali lagi, mari kita berusaha untuk lebih banyak memikirkan perkara-perkara rohani lebih dari perkara-perkara jasmani. Amin. Haleluya. Mari kita lihat cara berpikir di atas dan cara berpikir di bawah. Cara berpikir di atas ini saya pakai kata firman. Cara berpikir di bawah ini saya pakai kata birman. Jadi cuma beda satu huruf. Firman dan birman. Haleluya. Cara berpikir di bawah itu bagaimana? Bapak Ibu, saya merenungkan bagian ini, saya sudah bilang tadi tuh cukup lama. Dan saya coba rampungkan 3 hal ini yang tentu Roh Kudus teguhkan di hati saya. Pertama adalah, maaf ya, birman itu bukan tetangga Anda. Jangan saudara bilang kita tetangga aja bilang begini, atau saya tetangga. Saudara mulai berpikir, siapa Bro Devi tetangga? Tidak, ini birman mewakili dunia ya. Orang dunia bilang apa? Prioritaskan hal-hal bumi, kekekalan itu nanti. Atau begini, orang dunia bilang, toh jangan cuma gereja-gereja ngana lagi mesti mencari. Itu ada benarnya. Tetapi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bergereja berjemaat, orang ini kan semua ada aktivitas pribadi dan ada aktivitas korporat atau bersama-sama jemaat. Ada urusan bisnis, ada urusan kerajaan Allah. Betul? Kembali yang saya bilang di tadi ya, hidup ini penuh pilihan. Betul apa benar? Haleluya. Kalau tiba-tiba di pagi hari saudara tiba-tiba terbangun dan jam di kantor Anda itu jam 7.30. Kemudian Anda terbangun, tiba-tiba Anda lihat jam 7:29. Kira-kira yang Anda pikirkan itu apa? Apakah Serhawe akan memikirkan tentang wajah Yesus yang tersenyum? Atau Serhawe akan melihat wajah Serbram sambil tiki, apa orang Manado bilang kan, tiki pinggang. Haleluya. Memang hal-hal yang di bumi ini kelihatan, dapalia. Tuhan kalau bamara kan, saya pelajari dalam kehidupan ini, Tuhan kalau bamara itu elegan sekali. Paling pertama Tuhan kalau marah itu apa Bapak Ibu? Diam. Kita baca-baca Alkitab, Tuhan kalau marah itu Tuhan berdiam. Di Alkitab ada 2 masa Tuhan diam. Salah satu itu lumayan lama, hampir 500 tahun. Makanya muncul kertas putih di Alkitab manual kita, ada kertas kosong. Itu katanya representasi dari Tuhan diam. Tuhan tidak berfirman kepada umat manusia. Haleluya. Kalau orang pemimpin, kalau dia marah, dia diam atau apa? Kebanyakan yang normal apa? Dia tegur ya. Dia tegur. Sehingga Bapak Ibu, prioritas bumi dan prioritas kekekalan itu kadang-kadang kita sulit. Haleluya. Dulu masih muda, saya berpikir begini. Kita mau hidup dulu dengan kehidupan saya, pilihan saya. Nanti kita seumur 50, 60, baru kita mau taat Pak Tuhan. Kita memang coba rencana begitu Bapak Ibu. Ketika saya SMP lulus dan orang tua saya kirim saya ke Manado untuk SMA,
kita so tahu, kita pikiran begitu. Aduh, bebas, terbang, lepas, melayang. Saya pikir begitu. Kemudian ada opa khotbah di sebuah ibadah malam di Manado. Kemudian opa tunjung begini. Belum tentu brur ini dah tunjung brur ini dah tunjung pak kita. Dan saya, beliau itu umur 77 kalau saya tidak salah. Siapa lebih dulu Tuhan panggil? Oh Tuhan. Kita juga merenung, iyo Kang, ada bayi lahir Tuhan panggil. Betul ini no. Opa itu dan saya belum tentu. Nyanak rekeng minggu Bapak Ibu, Sabtu kita pulang kampung. Kita bilang petape mama kita sampai sore. Mak kita semua baptis. Siapa? Pokoknya kita semua baptis. Karena kita dah ingat-ingat tuh opa 77 tahun ada tunjung pak kita. Kita pedalang hati dia saja so dekat-dekat sore. Dia bilang kita mau lebih dulu. Haleluya, anak-anak muda yang masih punya rencana di bumi, coba berpikir 2 kali. Amin. Karena ini jadwal mati ini, tidak ada yang tahu. Mari orang ikut firman Matius 6. Matius 6 bilang begini ayat 31 sampai 33. Maaf, ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua itu apa? Apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Ayat 33, ayat yang sangat terkenal bilang begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya bilang amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dunia ini mengajar bahwa hal-hal sifat jasmani itu lebih penting dari hal-hal yang sifat rohani, lewat kebenaran ini saya ingin teguhkan kita semua. Ayat ini sudah sangat terkenal, bahwa prioritas anak Tuhan itu, orang-orang yang berpikir perkara di atas itu punya cara berpikir bahwa kekekalan atau hal-hal rohani jauh lebih penting dari hal-hal jasmani. Amin. Pak Gembala so bilang, dan saya cuma mau kutip sedikit. Apapun orang kesuksesan di bumi ini terbatas waktunya. Betul? Haleluya. Terbatas. Paling jago, saya lihat Sir Bram ini mungkin akan berusia 120 tahun. Tapi yang saya bayangkan itu 120 tahun, minta maaf Mamulan, itu pasti so banyak yang habis. Ya, sampai gigi. Tuh. So habis. Saya pikir kalau hidup so habis begitu mau apa lagi? Di bumi ini sukses sementara. Sementara ada yang tunggu kita tentang kekekalan. Yang saya bilang di awal tadi, pilihan hidup, jalan menuju kehidupan atau jalan menuju kematian. Tuhan ajar bagi kita, kalau mau menikmati kebaikan Tuhan, baik di sorga maupun di bumi. 1 Korintus 15 ayat 19 bilang begini. Ini ayat yang sangat menemplak kita, yang kalau ada di antara kita masih berpikir bahwa perkara duniawi itu, perkara bumi itu yang tidak dosa. Bapak Ibu, makan, minum, bekerja, karir itu tidak salah. Tetapi kalau kita berpikir ini lebih penting dari perkara-perkara rohani, maka 1 Korintus 15 ayat 19 bilang begini. Boleh orang baca sama-sama? Kalau boleh saya minta layar belakangnya hitam saja, supaya jemaat yang di belakang bisa baca. 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala
manusia. 1 Korintus 15 ini berbicara tentang kebangkitan. Baik kebangkitan tubuh, kebangkitan Kristus, kebangkitan orang percaya. Bahwa dalam kebenaran firman kita diajar. Kenapa kita harus prioritaskan kekekalan daripada hal-hal yang sifatnya sementara ini? Kenapa kita harus prioritaskan hal-hal rohani lebih dari hal-hal jasmani? Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata Alkitab bahwa jika kita hanya dalam hidup ini saja, artinya begini, ini tidak salah ya Bapak Ibu, tetapi ini ada kata saja, artinya torangnya tidak utuh. Artinya begini, jadi anak Tuhan torang cuma minta supaya Tuhan jawab torang pe doa. Jadi anak Tuhan supaya torang pe kebutuhan hidup terpenuhi. Jadi anak Tuhan supaya apa? Supaya torang pe masa depan itu terjamin. Itu tidak salah. Tetapi kalau pemikiran kita hanya itu saja, tentang hal-hal di bumi bukan yang di atas, Alkitab bilang apa? Torang boleh baca sama-sama di abis Kristus pekoma itu di Maka 2:3. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin simpulkan bagian pertama ini. Bahwa kalau di dunia ini diajarkan tentang ada falsafahnya tentang kehidupan humanis. Bagaimana kita hanya berpikir tentang hal-hal yang sifatnya manusia, hubungan antara manusia, kebutuhan manusia. Kita hanya terkutat-kutat pada hal itu. Bapak Ibu, nyandak berpikir tentang kekekalan, nyandak prioritaskan kekekalan. Alkitab berkata, torang ini menjadi orang yang paling malang. Atau kalau bahasa Manado bilang apa? Paling SOE. Terupa tidak nyaman kita mau bilang itu kata itu. Torang sayang torang pe hidup. Kalau torang tidak berpikir kekekalan, katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Kenapa? Dalam kekekalan, dalam kerajaan Allah dan kebenarannya ada apa? Alkitab bilang begini dalam Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah itu bicara apa Bapak Ibu? Alkitab berkata kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Tuhan mau berikan kuasanya kepada kita kalau kita memprioritaskan Dia. Katakan amin. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Tuhan bukan berarti meminta manusia untuk berpikir tentang kerajaan Allah dan kebenaran, tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Bukan berarti kehidupan kita dibiarkan. Tidak. Ada lagu lama bilang begini, Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintanya, Tuhan Yesus sertaku. Amin. Tuhan yang nak kasih tinggal petora. Kitab Matius 6 ayat 33 tadi jamin kalau kerajaan Allah jadi prioritas, maka semua Tuhan akan tambah. Haleluya. Haleluya. Yesus sendiri berkata, Bapa di sorga tahu torang perlu makanan, Bapa di sorga tahu torang perlu minum, Bapa di surga tahu torang perlu pakaian, Bapa di sorga tahu torang perlu apa? HP, perlu kuota. Bapa di sorga tahu, katakan amin. Haleluya. Ada orang kok ada HP enggak ada kuota. Orang bilang begini, jual tuh HP, kong beli kuota. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Tuhan jamin bahwa semua itu Tuhan mau tambah. Amin. Tambah sehat, tambah sukses, tambah bijaksana. Amin. Tambah motor, tambah oto. Amin. Oh, kurang DP amin. Saudara memang nih mau tambah. Haleluya. Tuhan janji. Amin. Kenapa saya bersemangat? Karena saya percaya ini dan saya mengalaminya. Saudara juga percaya, amin? Saudara mengalaminya, katakan haleluya. Haleluya. Lanjut, mari kita menghadapi ajaran nabi palsu. Dengan apa? Dengan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Boleh saudara bilang kiri kanan? Atau ada di kiri saudara bilang di kiri, kalau ada di kanan bilang di kanan. Utamakan kerajaan Allah. Tuh, kong balas lagi pak dia. Rupa so betul-betul jongana. Haleluya. Berikut. Yang kedua, apa kata Birman atau kata dunia ini? Menghemat itu untung. Memberi itu rugi. Siapa yang setuju? Kalau berhemat, apa itu peribahasa orang di SD? Hemat pangkal kaya. Hemat kata pangkal kaya. Coba orang lihat Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada, saudara perhatikan ini, yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Satu kali Bapak Ibu, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 dan 24, Nabi Elia itu ada dalam kelaparan yang hebat. Sebelumnya Tuhan meminta Nabi Elia tinggal di samping sungai Kerit. Bertahun-tahun Nabi Elia tinggal di situ, akhirnya sungai ini kering. Waktu sungai ini kering, Tuhan bilang kepada Nabi Elia, kamu pergi kepada seorang janda di Sarfat, nanti akan kutunjukkan. Pergi pak janda itu, nanti di situ aku akan memelihara engkau. Saudara, cerita ini banyak orang tahu, saya hanya ingin menceritakan secara singkat. Pendek cerita, Elia sampai di rumah janda Sarfat. Janda ini sementara mengumpulkan kayu api. Untuk apa kayu api ini? Kayu api ini akan dia gunakan untuk memasak. Ada segenggam tepung di buli-buli atau di tempat tepungnya. Kemudian ada minyak sedikit. Dia bilang begini kepada Nabi Elia. Waktu Nabi Elia bilang begini, boleh minta air? Karena minta air, ini janda ini langsung piambe. Dia masih di jalan mau piambe air, Nabi tambah permintaan. Boleh ndak minta roti? Nah, kon datang ini janda bilang ini kalimat yang saya mau bilang tadi. Nabi, kita ini sisa ada sedikit atau 1 genggam tepung dan sedikit minyak. Ini kita ambil kayu api ini, mau bikin itu. Kong abis torang makan, makanan so abis, minyak so abis, kong abis itu torang mati. Bayangkan ya, kalau saya tim pastoral di sini pergi di toko apa itu di perampatan itu, toko K2 sebelah kanan. Tuh, kebetulan kita kenal itu Cik situ pe anak. Tuh, kong kita minta minyak kita. Tuh, kong itu Cik bilang ya Pastor Dev, kurang sadiki. Ini minyak so kosong satu pasar ini. Bahkan kita ada dengar di berita 1 dunia ini so kosong.
kurang kita pe anak satu-satunya itu mau konsumsi, kongso habis. Pasti kita pulang dengan sakit hati itu. Aduh, Cik Viva lebih. Nanti tolong sensor akang ya. Itu toko itu lebih sayang DP anak daripada kita. Cuma kok kita mau sederhana ini, begini. Orang tahu ini cerita kan? Akhirnya itu janda itu kasih. Lebih dulu Pak, ini Nabi. Karena apa? Itu Nabi saya rasa bijak. Waktu dia minta itu dia tambah. Tuhan berfirman katanya. Saya mau baca ayat 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Haleluya. Betul memang ya, orang akui dengan akal sehat. Mungkin inilah kalau ada DP filsafat. Betul ini, orang yang berhemat itu jadi kaya. Betul, saya juga akui, yes, betul. Haleluya, saudara akui hemat jadi kaya, amin. Betul. Kita dari kecil dididik oleh mama saya, uang pecahan sekecil apapun, kalau jatuh atau apa, hargai itu. Karena kita papa dan mama bilang, kalau nyana ada tuh doi kecil itu, nyana ada nih doi besar. Jadi baator doi baik-baik. Tetapi Alkitab ajar patorang, haleluya. Alkitab ajar patorang kalau ada waktunya Tuhan memerlukan apa yang kita punya, kita harus lebih prioritaskan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kalau ada orang pe kebutuhan A, B, C, D, E, F, G, kemudian ada kebutuhan kerajaan Allah. Saya tahu bahwa jemaat Tuhan di GPD DTC kalau memberi persembahan itu berarti memang niat mau kasih persembahan. Kenapa? Nyanak ja kasih apa? Nyanak ja mari kita berdoa untuk yang akan memberikan persembahan, syukur, persepuluhan. Mari bangkit berdiri, angkat tangan, naik di kursi supaya semua lihat. Nyanak, toh? Cuma kasih isi di situ. Haleluya. Jadi kalau bakase memang niat. Mar kalau ada niatnya nak mau bakase, ya ada orang tahu lagi. Haleluya. Amin jemaat. Tuh orang ini ada DP kotak tuh. Ada kotak. Marnya dia dapat tahu apa? Cuma nomor. Siapa lagi tuh mau hafal tuh nomor? Saya punya nomor 25. Kita hafal DP nomor. Tuh, siapa yang mau baku hafal siapa pe nomor? Abislah kita bilang ini bulan depan ibu bapak ibu so lupa. Sedang bapak ibu pe nomor jangan lupa tuh berapa? Tris pe nomor. Nyana tuh ingat. Sedang diri sendiri nak ingat. Tapi bapak ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan lagi perlu, orang siap memberi, katakan amin. Memberi itu rugi, betul. Di mana orang bilang bakasi enggak rugi? Rugi, tak kurang tuh. Haleluya. Tetapi apa ayat yang kita bilang tadi? Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ayat lain meneguhkan, barang siapa memberi, dia akan menerima. Ada sebuah quotes yang sangat viral sekarang, ditulis begini. Memang ini sebenarnya untuk dunia profesional mungkin. Ditulis begini. Bekerjalah lebih dari yang dibayar. Karena akan ada waktunya Anda akan dibayar lebih dari yang Anda kerjakan. Kita baca ulang-ulang karena banyak orang mengirim kata-kata ini. Kita pikir-pikir ini betul ini. Toh, secara Alkitab betul.
Amin. Haleluya. Kalau torang mahasiswa, mahasiswi, mari belajar bikin tugas lebih dari yang diharapkan dosen. Tuh, karena apa? Karena beberapa dosen Anda, dorang itu pemimpin-pemimpin. Kalau dorang mau cari pengerja yang pandai, yang rajin, tuh, yang bagus, ya dorang dapat ingat tuh mahasiswa itu. Amin. Mahasiswa, mahasiswi, amin. Tuh, kalau dapat tahu, aduh dia ini kurang jak, ada kok judul dulu, layak karena anugerah. Tuh, aduh nyandak aja bikin tugas. Dia ketik ke main musik rajin, markal bikin tugas, ya. Mar karena rajin main musik, kasih lulus Jo. Itu tuh bilang layak karena anugerah. Amin. Di dunia kerja Bapak Ibu, di dunia kerja. Nah sudah, saya terus Jo, semua saya habis Jo ini. Ketiga, karena ini di dunia kerja yang ketiga, boleh balik di slide. Yang ketiga, orang dunia, kata dunia atau kata Birman bilang, kerja besar atau proyek besar dapat besar. Ini betul? Betul. Toh ada DP teori high risk, high gain. Toh resiko tinggi, pendapatan tinggi. Baru-baru saya diberi pertanyaan sulit oleh seseorang. Dia bilang Pak kita begini, Pak, apa bedanya orang bajudi dengan orang babisnis? Tapi karena kita mau suka tahu DP maksud, kita sebelum menjawab kita tanya ulang pada dia, Bapak maksud apa? Nah dia jelaskan, bukankah orang juga babisnis itu ada risiko? Tuh, dia belum tahu laku, dia belum tahu untung, dia babisnis. Dia berani. Begitu juga dia bilang judi. Jadi dia bilang sama toh. Waktu dia bilang sama, naik kita pe darah. Darah rohani maksudnya. Kita ikut tulis huruf 6 di meja. Kita tanya, ini berapa ini kita ada tulis? Dia bilang 9, karena turun 2 baku muka tuh. Turun 2 baku muka. Saya bilang ini, kita ada tulis 6. Dia bilang 9. Kita bilang 6 ini, dia bilang 9. Kita bilang begini, sampai besok tetap pangana 6, pangana 9, pak kita 6. Begitulah kita mau bilang Pak Bapak. Selama Bapak pepikiran duniawi, suka mau bajudi, biarlah kita bilang nih boleh, ngana bekeng terus. Jadi kalau ngana suka berubah, datang pak kita di sini. Bapikir rohani, bahwa mencari itu Tuhan nak marah. Yang Tuhan marah bajudi. Betul? Haleluya. Kalau ada yang nggak setuju, bahaya ini di ruangan ini. Karena sekarang kita lihat banyak dosa online. Tuh? Dosa online selain ajaran palsu itu apa? Judi online. Jababa bermain kata Tetris, ada DP judi. Dia ini om ini di muka pak kita. Jadi kita pedang hati memang dari awal bercerita, dia ini ahli judi. Jadi dia mau ajak pak pendeta leba judi. Kita bilang so salah stongana. Haleluya. Orang banyak suka apa nih mau untung besar? Semua suka. Tetapi menurut Alkitab begini. Ini menurut Alkitab. Matius 25 ayat 21. Ini menurut Alkitab bagaimana cara Tuhan memberkati orang. Caranya adalah Tuhan kasih kepercayaan sesuai kapasitas kita. Ya. Kemudian apa? Tuhan nanti lihat orang ini tahu enggak kelola ini barang ini. Kalau tahu, Tuhan kasih tambah. Haleluya. Kalau ini mau kelola, ya Tuhan ambil. Saya baca Matius 25:21. Maka kata tuannya itu kepadanya,
ini kepada hamba yang baik. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tuhan caranya memberkati pada orang adalah Tuhan mau orang setia perkara kecil. Amin. Haleluya. Atau mau saya lanjut tuh, tadi kita ada saya berhenti. Saya selalu bilang begini kepada karyawan yang saya pimpin di sebuah usaha. Kalau ada orang beli, seandainya dia cuma beli barang kecil, taruh kata itu paku. Saudara, kalau di toko bangunan, itu paku itu paling susah aja jual. Kenapa? Karena mesti timbang. Nah, waktu mau timbang Bapak Ibu, orang mau loku dengan tangan. Itu ada kemungkinan tak cucu. Tuh, itu begitu kalau paku. Kau mau kasih. Jadi kalau mau layani orang beli paku paling membosankan. Kenapa? Aduh, untung sadiki. Apalagi kalau paku-paku yang dorang bikin supaya nak bakarat, dorang sirang oli tua. Jadi kalau su ambil paku, nyana sama dia ambil gula. Tuh, bersih-bersih langsung kotor. Sehingga kadang-kadang karyawan kita lihat kalau orang beli cuma paku, dorang pandang enteng, bahkan dorang kasih lama. Kita bilang jangan, karena kadang-kadang orang tidak tahu. Ini bapak ada beli paku ini, dia baru ada bawa pelang. Maaf, itu bawa pelang Bapak Ibu, bataru benang mau kasih cari tuh bangunan pondasi. Dia datang beli paku. Toh, kalau orang layani baik-baik, maka DP batu, wah ini coba iklan kita. DP layang-layang dan sampai atap dia mau beli. Tapi waktu dia beli paku, kok ngana kasih lama, dia bilang paku 1 inci ngana kasih 3 inci, kok dia pergi dia balik, minta maaf. Dia soalnya mau balik-balik di toko ini. Kong itu batu yang sampai atap, dia soalnya nak mau beli di sini. Betul? Haleluya. Betul? Jadi orang mesti setia perkara kecil supaya Tuhan kasih perkara besar. Amin. Kalau suruh pegang kamera, pegang baik-baik. Jangan sambil pegang aku tutup mata. Haleluya. Tuh. Amin. Setialah perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara besar. Alkitab bilang di Amsal begini, siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi banyak. Siapa atau harta yang cepat diperoleh akan cepat juga hilang. Haleluya. Jadi apa kata firman? Mari kita setia pada perkara kecil. Katakan amin. Apa kata firman? Mari kita prioritaskan hal-hal rohani. Katakan amin. Apa ajaran firman? Mari kita mau memberi. Haleluya. Haleluya. Jemaat ini Bapak Ibu, Tuhan bawa bertumbuh. Ya, Tuhan bawa bertumbuh. Saya kaget memimpin KKR kita nanti tanggal 30-31. Waktu saya tanya kas yang dimiliki oleh metsba untuk melaksanakan KKR, waktu orang so hitung DP biaya, kemudian orang lihat itu kas yang terkumpul, wah kita tak kagi. Mari kita nak mau bilang siapa kita tak kagi. Haleluya. Yang kita senang begini, jemaat GPDI DTC adalah jemaat yang suka memberi. Haleluya. Saya khotbah ini bukan karena saya minta semua, karena saya lihat ada yang tidak memberi, tidak. Karena saya lihat semua suka memberi. Amin. Haleluya. Mari orang tetap setia memberi. Amin. Amin. Saya tahu jemaat DTC adalah jemaat-jemaat yang prioritaskan kekekalan. Ya, rajin ibadah. Tadi malam kami ibadah Pelprip hari Sabtu. Saya tahu tantangan besar bapak-bapak kalau mau ibadah hari Sabtu. Kenapa? Mungkin karena harus urusan tambahan, ada mungkin
harus bawa anak-anak jalan-jalan atau apa semua. Tapi kita lihat bapak-bapak beribadah. Haleluya. Mari kita tetap prioritaskan Tuhan. Amin. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Khotbah tadi malam di Pelprip saya sangat diberkati. Bahwa apa yang kita tabur sampai torang pe anak, sampai torang pe cucu mau nikmati. Katakan amin. Kalau torang cuma pikir-pikir di bumi, ada seorang senior lumayan saya hormati, dia bilang begini, sekarang soalnya nak berlaku itu kata-kata begini, DP hartanya nak mau habis 7 turunan. So ndak berlaku kata tuh kata-kata itu. Kita dengar kenapa, kita tanya. Kalau torang pe anak main judi, maaf ya kita balik ulang di tadi. Main judi, satu kali dia klik, habis DP orang tua pe harta 7 turunan. Haleluya. Ada orang-orang yang terlilit hutang pinjol, pinjaman online. Serta cek-cek bukan karena dia berbisnis, bukan. Karena dia judi online. Tuh, dia judi online, dia ambil utang. Kaget so. Sampai ada heboh tuh, ada anak kecil DP utang 500 juta. Anak kecil Bapak Ibu, SD. Serta cek-cek dia utang dari mana? Oh, dia koteja main-main perang-perang itu. Dia beli DP alat-alat senjata. Supaya dapat senjata bagus dia menang terus, maka dia foto DP. Kong dia pinjam online. Jadi begitu banyak ketika itu tukang tagih datang di rumah, ada anak nama titik-titik. Oh iya anak saya, dia ada hutang 500 juta. Hah? Dari mana itu? Cuma tuh permainannya ndak dapat, saya juga ndak dapat mengerti itu. Kita aja bilang pak orang-orang rumah berhenti ngoni bunuh-bunuh orang. Tuh itu main-main kan bunuh-bunuh orang. Tuh itu naluri membunuh dilatih oleh game. Mati ngana, mati. Wow. Mati, tobat. Bahkan kalau adat kita lihat seru yang maki-maki. Karena dorang kota aja bermain, itu tuh DP lawan jadi dengar. Kita bilang bukan main ini, permainan ini. Tuh ada anak-anak muda aja tatawa-tatawa, mungkin dia juga DP pelaku. Saya minta berhenti dengar kata firman, mari orang dengar kata firman. Amin. DP inti apa? Tetap setia. Saya akan simpulkan akhir khotbah saya di 3 slide terakhir. Mari kita pikirkan perkara di atas. Katakan amin. Apa itu kerajaan Allah? Ada apa di kerajaan Allah? Biarlah Tuhan memerintah atas kita. Ada apa di kerajaan Allah? Biar kuasa Tuhan terjadi atas kita. Ada apa di kerajaan Allah? Biarlah kerajaan Allah menjadi prioritas kita. Katakan amin. Haleluya. Biar apapun yang torang lakukan, torang tunduk pada firman. Haleluya. Yang kedua, biarlah kebenaran Tuhan menjadi bagian kita. Torang cari ini kebenaran. Amin. Caranya bagaimana? Sederhana lagi 3 hal ini. Pertama, mari kita menerima firman. Caranya apa? Mari torang baca firman secara teratur. Amin. Haleluya. Saya tadi malam dengar khotbah dari 1 Timotius. Saya sudah lupa ayatnya, tentang jadilah teladan. Saya baca bagaimana Timotius jadi teladan. Bertekunlah dalam pembacaan kitab suci. Amin. Mari jemaat di TC tidak ada hari tanpa baca Alkitab. Katakan amin. Haleluya. Oh pastor kita pemata supaya cari cara lain. Sekarang so ada Alkitab suara. Bapak Ibu mau cari dari Kejadian sampai Wahyu, tinggal mau cari di YouTube, ada Alkitab suara. Toh, kalau suka dengar khotbah, walaupun harus dengan bijak, torang dengar khotbah. Amin. Yang kedua apa? Mari torang renungkan firman. Pemazmur berkata, merenungkan firman siang dan malam. Apa itu merenungkan firman siang dan malam? Semua torang tindak tanduk, semua torang keputusan yang torang mau ambil, selalu torang ingat firman. Ini menurut firman boleh atau enggak? Ini menurut firman boleh atau enggak? Saya baru-baru ada keputusan sulit yang saya harus ambil.
Tetapi kita tanya istri, kita berdoa, kita bilang boleh mau ambil ini keputusan. Kalau orang jadikan firman itu pegangan, maka orang sementara berpikir perkara di atas. Haleluya. Yang terakhir adalah tema gereja kita. Mari orang taat dan setia melakukan firman. Amin. Jaminannya apa Bapak Ibu? Jaminannya adalah Tuhan janji, kalau orang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua hal-hal yang sifatnya kebutuhan kita, Bapa kita di sorga tahu. Dan dia janji, apa Bapak Ibu dia janji? Dia mau tambah sampai berkelimpahan. Katakan amin. Haleluya. Tuhan bukan nak pusing, atau Tuhan bukan larang orang kerja, bukan. Tetapi Tuhan mau selalu yang menjadi utama itu kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan di sebuah kampung berdoa begini. Tuhan, di akhir ibadah, berkatilah jemaat Tuhan. Berkatilah penghasilan mereka, berkatilah pekerjaan mereka yang berkenan kepadamu. Habis ibadah saya tanya, Om, boleh enggak kita bertanya, kenapa Om berdoa? Berkatilah jemaat dalam usaha yang berkenan. Kemudian gembala ini cerita, pendek cerita begini, DP kesimpulan. Oh, ada jemaat yang DP usaha enggak berkenan Pak Tuhan. Jadi Bapak Gembala bilang kita nak mau berdoa for itu. Itu lonceng so berbunyi. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya punya slide paling terakhir. Jangan salah fokus. Maaf kalau tidak bisa baca, saya bacakan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukanlah alat untuk memperoleh kesuksesan dan diberkati secara duniawi, tetapi sebuah prioritas untuk mendahulukan Yesus, kerajaan dan kebenarannya. Maka percayalah, semuanya Tuhan akan sediakan. Amin. Puji Tuhan, saya undang teman-teman singers dan penari. Saya rindu kita sambil duduk umat Tuhan menyanyikan pujian ini.